Hai semua, perkenalkan saya Nelvianis Tanggang. Pada konten ini saya akan menjelaskan bagaimana media 4.0. Nah, teman-teman pasti bertanya, media 4.0 itu apa sih? Terus, pentingnya media 4.0 untuk mahasiswa program studi hubungan internasional apa sih? Pasti teman bertanya-tanya kan, kenapa, dan pada konten ini saya akan membahasnya menurut pemahaman saya. Saat ini, dunia tengah memasuki era revolusi 4.0 atau yang biasa disebut revolusi industri dunia keempat, di mana teknologi menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal yang menjadi tanpa batas dan tidak terbatas akibat perkembangan teknologi dan internet. Adapun hubungan dunia pendidikan dengan revolusi industri 4.0 yaitu dunia pendidikan dituntut harus mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fasilitas lebih dan sebagai canggih untuk memperlancar proses pembelajaran. Adapun hubungan dunia pendidikan dengan revolusi industri 4.0 yaitu dunia pendidikan dituntut harus mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fasilitas. Nah, menurut saya kenapa mahasiswa HI harus mempelajari media 4.0? Karena saat ini di era kita sekarang, media merupakan suatu alat yang kita gunakan untuk mencari informasi. Bahkan karena kejadian zaman, apa saja tersedia di internet. Seperti jika kita ingin mencari jurnal, ingin mencari referensi lainnya untuk kebutuhan skripsi kita bisa menggunakan internet. Nah, bukan hanya itu, berbagai informasi itu tersedia di internet. Nah, kita mahasiswa HI perlu tahu isu politik yang ada di dunia, bahkan di negara kita sendiri. Nah, karena kita tidak dapat menjangkaunya secara langsung, maka media yang berperan untuk menyampaikan isu-isu tersebut. Kita sebagai mahasiswa menggunakan media untuk mencari apa isu-isu yang sedang terjadi yang kita butuhkan dalam menulis jurnal atau skripsi, bahkan untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, begitu penting kan media 4.0 ini? Karena kecanggihan teknologi saat ini, informasi yang kita tidak tahu di sekeliling kita dapat kita lihat di berbagai media-media yang tersedia. Nah, media yang sangat dekat dengan kita yaitu gadget. Kita dan gadget saling berhubungan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena kita tidak bisa lepas dari gadget. Bahkan gadget sudah menjadi kebutuhan primer bagi kita. Ada banyak jenis gadget, tetapi yang lebih dekat dengan kita yaitu smartphone. Gadget sebagai media informasi untuk interaksi jarak jauh, hiburan, bahkan untuk keperluan bisnis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Gadget merupakan suatu produk dari teknologi yang dapat mempermudah komunikasi tanpa mengenal ruang dan waktu. Orang-orang yang berjarak ribuan kilometer bisa saling berkomunikasi tanpa tatap muka dan bertemu hanya dengan menggunakan media gadget. Gadget membuat hidup kita semakin mudah. Gadget merupakan suatu produk dari teknologi yang dapat mempermudah komunikasi tanpa mengenal ruang dan waktu. Orang-orang yang berjarak ribuan kilometer bisa saling berkomunikasi dengan bertatap muka tanpa bertemu hanya dengan menggunakan media gadget. Gadget membuat hidup kita semakin mudah dan dengan gadget kita dapat menggenggam dunia. Dengan kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat, membuat hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang bebas dari penggunaan gadget, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seiring arus globalisasi dengan tuntutan kebutuhan pertukaran informasi yang cepat, peran teknologi media komunikasi menjadi sangat penting, sehingga membuat para pengguna tidak terkendali dalam hal pemakaian suatu teknologi tersebut. Ada banyak manfaat dari gadget. Yang pertama yaitu untuk mencari ilmu pengetahuan. Nah, di gadget kita dapat mencari apapun yang kita butuhkan. Seperti kita ingin menyusun jurnal, skripsi, kita dapat mencarinya di internet. Di internet ataupun Google telah tersedia berbagai informasi, mulai dari kejadian hari ini bahkan kejadian di masa lampau. Yang kedua sebagai hiburan. Gadget memiliki banyak fitur hiburan seperti yang sedang viral saat ini, game Mobile Legends, Hype Domino, dan Hango. Permainan Mobile Legends sangat diminati banyak penggemar gadget. Bahkan permainan ini sering dibuat untuk ajang perlombaan baik nasional maupun internasional.
games yang ada di smartphone bukan hanya sekedar untuk hiburan mengenai waktu luang, tetapi juga guna untuk dapat menghasilkan uang. Saat ini, aplikasi TikTok juga sangat banyak diminati pengguna smartphone. Di aplikasi TikTok, banyak hiburan yang menarik, berbagai talent dapat kita lihat di aplikasi tersebut. Tidak hanya itu, banyak konten-konten menarik yang dapat kita lihat dan kita kolaborasi untuk membuat konten yang kreatif. Yang ketiga, mempermudah dalam berkomunikasi. Gadget merupakan suatu produk, yaitu teknologi yang dapat mempermudah komunikasi tanpa mengenal ruang dan waktu. Dengan kehadiran gadget, orang yang jaraknya ribuan kilometer bisa saling berkomunikasi dengan bertatap muka tanpa bertemu langsung, hanya menggunakan media gadget. Dalam dunia pendidikan, di mana komunikasi antara dosen dan mahasiswa dapat berjalan dengan lebih baik dengan melalui grup yang tersedia di aplikasi tersebut seperti WhatsApp, Telegram. Hal ini sangat membantu dan mengurangi resiko ketinggalan informasi dalam perkuliahan. Proses berbagi informasi untuk mengerjakan tugas juga dapat dilakukan di mana saja tanpa kapan saja dengan bantuan gadget, dan hal ini sangat bisa membantu dalam proses belajar. Misalnya dalam perkuliahan ada mahasiswa atau dosen yang tidak dapat hadir, maka akan disampaikan melalui grup. Kelima, tersedia teknologi yang lebih canggih. Gadget memberikan banyak pilihan aplikasi berguna yang dapat mempermudah kita mengumpulkan informasi yang kita butuhkan. Karena kecanggihan teknologi, di mana smartphone saat ini adalah multifungsi, di mana smartphone dapat menggantikan peran teknologi yang lain yang membuat lebih praktis seperti radio. Saat ini pengguna radio sudah jarang kita jumpai karena kecanggihan teknologi radio kini sudah dapat kita gunakan melalui smartphone. Di smartphone kita juga dapat mengunduh berbagai macam buku yang kita butuhkan dengan mencari situs web e-book. Jika kita ingin berbelanja di smartphone, telah tersedia aplikasi atau situs web untuk berbelanja, dan jika dibandingkan dengan pasar tradisional, belanja melalui aplikasi di smartphone lebih murah, lebih mudah, dan praktis. Bahkan smartphone yang kita miliki saat ini bisa jadi sumber keuangan seperti berbisnis online shop dan trade. Nah, gadget juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu kurangnya interaksi di dalam kehidupan nyata. Memang gadget memiliki banyak manfaat, tetapi gadget juga memiliki kekurangan. Setelah kehadiran gadget, interaksi sosial dengan teman, keluarga, orang lain berkurang karena kita lebih asing menggunakan gadget ketimbang kita berkomunikasi dengan orang lain secara langsung. Yang kedua, penyalahgunaan gadget. Karena begitu mudahnya mengakses informasi melalui smartphone, bahkan disalahgunakan untuk mengakses situs-situs yang tidak seharusnya diakses. Misalnya digunakan untuk mengakses pornografi, dan tidak sedikit orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh akibat kecanduan pornografi yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone mereka. Yang ketiga yaitu dapat menyebabkan kecanduan. Kita menjadi kecanduan dan tidak lepas dari gadget, mulai dari bangun tidur, makan, bahkan sampai kita ingin ke kamar mandi pun kita akan membawa smartphone karena kita telah asik dengan smartphone kita. Yang keempat yaitu kurangnya konsentrasi belajar. Nah, seperti kita mahasiswa membawa handphone ke dalam kelas. Di saat dosen menjelaskan, jika kita menerima notif dari seseorang